Pandangan dan sikap politik Partai Buruh, kebangkitan politik kelas pekerja menuju negara sejahtera. Disampaikan pada acara deklarasi darah juang Partai Buruh, Jakarta, 14 Januari 2023. Kerja adalah sumber kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia. Tanpa kerja, emas, besi, timah, nikel hanyalah barang yang tertimbun di dalam perut bumi. Tanpa kerja, tanah sekedar hamparan luas berumput dan hampa. Tanpa kerja, ribuan ikan di laut tak akan menjadi sampai di meja makan kita. Kerja manusialah yang mengubah bahan tambang menjadi material industri. Kerja mengubah tanah menjadi lahan penyedia pangan. Dari lautan, kerja jugalah yang membuat perut penduduk menerima kecukupan protein. Dan kelas pekerja yang mengubah itu membuatnya ada, berguna dan nyata. Namun, nasib kelas pekerja justru berkebalikan dengan peran besarnya. Mereka ditepikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Di negeri yang elok, permai dan kaya, kelas pekerja hidup dalam lara dan derita. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam bernilai ratusan ribu triliun rupiah, sedangkan buruhnya hidup di bekap upah murah dan ketidakpastian keberlangsungan kerja. Indonesia dianugerahi 50.000 jenis tumbuhan yang cocok ditanam, tapi petaninya berjubel dalam lahan sempit sebagai petani gurem. Serta Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun simaklah kemiskinan nelayan yang berjejal di daerah-daerah pesisir pantai. Dalam kenyataan politik ini, kami kelas pekerja Indonesia menyatakan berdirinya Partai Buruh. Partai Buruh adalah partai mereka yang bekerja, rumahnya kelas pekerja. Kami meyakini bahwasannya kelas pekerja Indonesia terdiri dari kaum perempuan, buruh, petani, nelayan, tenaga honorer, tukang beca, tukang bangunan, supir, tukang jam gendong, kaum miskin kota. Harus menyatakan kemandirian politiknya. Kami percaya bahwa kepentingan kelas pekerja tidak akan lagi bisa dikaburkan atau diombang-ambing oleh segala tipu daya dan perangkat politik praktis segelintir elit oligarki. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya mendorong munculnya kembali Partai Buruh. Kami memutuskan tidak lagi membiarkan ketidakadilan menjadi raja di tanah tercinta. Maka dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sikap dan pandangan Partai Buruh terhadap masalah kebangsaan Indonesia. Kami berniat membuat kelas pekerja mempunyai peran besar dalam menentukan nasib bangsa menuju hari depan yang gemilang. Satu, masalah demokrasi. Bagi Partai Buruh, demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem ini memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Partisipasi dan kontrol rakyat atas jalannya pemerintahan adalah kuncinya. Jika sesuatu kebijakan atau pembuatan undang-undang tidak melibatkan partisipasi rakyat, produk kebijakan atau undang-undang tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat, maka layak kita katakan kebijakan dan undang-undang tersebut anti demokrasi. Partai Buruh akan memperjuangkan terbukanya ruang demokrasi agar tercipta partisipasi rakyat yang luas dalam menentukan kebijakan politik yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Tidak ada demokrasi kecuali rakyat menjadi protagonis utama. Kedua, masalah keadilan sosial. Pada Maret 2022, BPS menyebut persentase penduduk miskin di Indonesia di pedesaan sebesar 12,29%, sementara di perkotaan berjumlah 7,50%. Gini rasio sebesar 0,384. Namun
namun hitung-hitungan batas kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp505.469 per kapita per bulan menjadi alat ukur yang memilukan dan sekaligus merendahkan harkat martabat rakyat. Ketika seseorang mengeluarkan 20.000 per hari untuk segala kebutuhan, itu sudah tidak lagi dikatakan miskin. Tidak banyak cara merendahkan rakyat seperti yang bisa kita lihat dalam perhitungan semacam ini. Partai Buruh bersedia menjadi garda terdepan melawan ketimpangan ekonomi. Partai ini telah menjadikan sila kelima Pancasila menjadi salah satu bilik jantung utamanya. Tidak ada Indonesia yang damai sentosa tanpa keadilan sosial. Masalah birokrasi dan pelayanan publik menjadi poin ketiga. Salah satu masalah terbesar dalam birokrasi dan pelayanan publik kita yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan sekelompok orang. Ini sudah terjadi di eksekutif, tapi juga di level legislatif dan yudikatif. Penyalahgunaan wewenang yang paling buruk adalah korupsi dan keluarnya produk kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Negara perlu hadir menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan untuk memastikan semua orang diperlakukan sama dan setara. Partai Buruh oleh karenanya tidak bisa tidak kecuali menyatakan seterang mungkin sikap anti terhadap korupsi. Partai ini tidak akan menjalankan praktek politik uang yang semakin mewabah dalam kurun dekade belakangan. Praktek tersebut menjadi salah satu sumber perilaku koruptif di tanah air. Partai ini dengan riang hati bergandengan tangan dengan semua elemen sosial yang hendak melenyapkan korupsi dari tubuh Ibu Pertiwi. Sejak pendiriannya, Partai Buruh bertekad memperjuangkan tantangan masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis dalam politik, dan partisipasi di lapangan kebudayaan. Partai Buruh siap berdiri tegak lurus menentang penjajahan, penindasan, dan penghinaan manusia terhadap manusia. Kini saatnya telah tiba. Berdirilah tegak di tengah-tengah rakyat. Berangkulan eratlah menentang derasnya arus kemungkaran dan kencangnya badai keserakahan. Di tanganmu tergenggam harapan. Kita adalah jemari di tangan yang sama. Wahai rakyat Indonesia, berserikatlah dalam organisasi pergerakan. Bergabunglah bersama Partai Buruh. Ayo wujudkan cita-cita mulia negara sejahtera. Kepalkan tangan-tangan kita, kawan-kawan. Kelas pekerja. Kelas pekerja. We are the working class. We are the working class. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan deklarasi darah juang. Yang selanjutnya adalah Baik, dilanjutkan kembali.